Ada saat-saat dalam sejarah ketika sebuah nama menjadi lebih dari sekadar sebuah label. Ia menjadi sebuah perasaan, sebuah aspirasi, simbol dari era itu sendiri. Kita semua memiliki kenangan, nyata atau imajiner, tentang masa lalu yang lebih glamor, lebih berani, di mana perjalanan udara adalah petualangan yang mewah, bukan sekadar rutinitas. Bayangkan dunia di mana bepergian ke luar negeri bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang pengalaman itu sendiri, santapan di atas awan, pramugari yang sempurna, dan sensasi keajaiban teknologi. Ini adalah daya tarik yang universal, nostalgia untuk era ketika batas-batas dunia terasa lebih jauh dan setiap perjalanan adalah penemuan. Di jantung era keemasan perjalanan udara ini, ada satu nama yang bersinar lebih terang dari yang lain. Sebuah nama yang menjanjikan seluruh dunia, tepat di ujung jari Anda. Nama itu adalah Pan American World Airways atau yang lebih dikenal sebagai Pan AM. Sebuah maskapai penerbangan yang bukan hanya sebuah bisnis, tetapi sebuah ambisi nasional. Pan AM adalah maskapai paling glamor, paling inovatif, dan paling ikonik di dunia. Mereka adalah lambang kemajuan Amerika, menghubungkan benua sebelum orang lain berani bermimpi. Mereka adalah pionir, yang pertama terbang melintasi Pasifik, yang pertama memperkenalkan jet jumbo, yang pertama mengelilingi dunia dengan jadwal. Para bintang film, politisi, royalti semua terbang dengan Pan AM. Pesawat mereka adalah pentas mewah di atas awan, dan pramugari mereka adalah duta besar yang anggun. Mereka adalah simbol dominasi Amerika di langit, janji akan masa depan yang lebih kecil, lebih terhubung, dan lebih makmur. Tetapi bagaimana jika simbol yang tampaknya tak terkalahkan ini, yang melambangkan kemewahan dan keajaiban, suatu hari akan menghilang dari langit sama sekali? Bagaimana jika kekuatan-kekuatan global, keputusan bisnis yang salah, dan bahkan terorisme, bergabung untuk menjatuhkan raksasa ini dari ketinggiannya? Sebuah kisah tentang kehancuran perlahan, yang melibatkan krisis energi, deregulasi, dan serangkaian tragedi yang menghancurkan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah merek yang pernah terbang begitu tinggi, jatuh ke bumi, sebuah pelajaran pahit tentang pentingnya adaptasi. Apa yang bisa kita pelajari dari jatuhnya Pan AM? Bagaimana sebuah brand yang tampaknya tak terkalahkan bisa runtuh jika gagal beradaptasi dengan perubahan zaman? Sejarah Pan AM dimulai jauh sebelum era jet, dengan visi seorang pria bernama Juan Trippe. Ia melihat potensi penerbangan bukan hanya untuk militer, tetapi untuk menghubungkan seluruh dunia. Pada tahun 1927, Pan American Airways didirikan. Awalnya, mereka menerbangkan rute pos udara di Karibia, dengan pesawat amfibi kecil yang mendarat di air. Pertumbuhan mereka eksponensial. Trippe secara agresif mendapatkan rute internasional, seringkali dengan pemerintah Amerika, yang melihat Pan AM sebagai alat kekuatan diplomatik. Pada tahun 1930-an, Pan AM adalah yang pertama meluncurkan Clipper mewah, pesawat amfibi jarak jauh yang memungkinkan penerbangan transpasifik yang memukau. Ini adalah permulaan kemewahan penerbangan. Interior pesawat Clipper ini adalah hotel bintang 5 di udara, dengan ruang makan, lounge, dan kabin pribadi. Penerbangan adalah acara yang berkelas dan eksklusif. Setelah Perang Dunia Kedua, Pan AM memimpin revolusi jet, memperkenalkan Boeing 707 pada tahun 1958, menjadikan penerbangan jarak jauh lebih cepat dan lebih mudah diakses. Tapi puncaknya datang dengan Queen of the Skies, Boeing 747 yang ikonik. Pan AM adalah pelanggan peluncuran, dan 747 pertama mereka, Clipper Juan T. Trippe, adalah simbol era baru perjalanan massal. Penerbangan dengan 747 adalah pengalaman yang luar biasa. Pramugari yang elegan, interior yang luas, dan fasilitas seperti Presidential Dining Room di dek atas. Pan AM adalah definisi kemewahan. Kampanye iklan mereka yang terkenal, Pan AM, membuat dunia lebih kecil, mencerminkan ambisi global mereka dan daya tarik mereka terhadap kelas menengah yang baru makmur. Mereka bahkan menjadi maskapai resmi untuk perjalanan luar angkasa dalam film klasik 2001, A Space Odyssey, semakin memperkuat citra mereka sebagai perusahaan yang futuristik dan tak terbatas. Pan AM merasa tak terkalahkan. Mereka telah menaklukkan langit dan membentuk industri penerbangan. Tidak ada maskapai lain yang dapat menandingi jangkauan, glamor, atau prestise mereka. Namun, di balik semua kemewahan ini, ada fondasi yang rapuh. Pan AM tidak memiliki rute domestik, yang membuatnya rentan terhadap gejolak di pasar internasional. Pembelian dan perawatan armada 747 yang besar juga membutuhkan biaya yang sangat besar,
menempatkan tekanan finansial yang luar biasa pada perusahaan. Manajemen Pan Am, yang terbiasa dengan model bisnis yang diatur dan dominasi tak tertandingi, menjadi arogan dan lamban dalam berinovasi. Di puncak kekuasaan dan kemewahan mereka, Pan Am tidak menyadari bahwa perubahan seismik sedang terjadi di industri penerbangan, perubahan yang pada akhirnya akan membuat mereka ketinggalan zaman. Rasa tak terkalahkan mereka akan segera diuji. Tanda-tanda peringatan dini muncul pada tahun 1973 dengan krisis minyak. Harga bahan bakar melonjak, dan biaya operasional armada jet jumbo Pan Am menjadi tidak berkelanjutan. Pan Am, tanpa rute domestik yang menguntungkan untuk menopang mereka, dihantam lebih keras daripada maskapai lain. Armada 747 mereka yang haus bahan bakar menjadi beban, bukan aset. Konflik utama muncul pada tahun 1978 dengan deregulasi maskapai penerbangan. Undang-undang ini menghilangkan kontrol pemerintah atas rute, tarif, dan pintu masuk pasar. Pasar penerbangan berubah semalam. Maskapai-maskapai baru dengan model biaya rendah bermunculan, bersaing dengan harga, bukan kemewahan. Pan Am tidak siap. Momen keputusan fatal datang ketika Pan Am mencoba beradaptasi dengan membeli National Airlines, sebuah maskapai domestik yang tidak cocok dengan budaya Pan Am dan membawa beban utang yang besar. Pembelian itu menjadi bencana finansial, menguras kas Pan Am dan gagal memberikan sinergi yang diharapkan. Selain masalah keuangan, Pan Am juga menghadapi serangkaian serangan teroris yang menargetkan maskapai mereka, yang dikenal sebagai pembawa bendera Amerika. Pengeboman penerbangan 830 pada tahun 1982 dan pembajakan penerbangan 73 pada tahun 1986 semakin merusak reputasi Pan Am untuk keamanan. Namun, titik balik kritis datang pada tanggal 21 Desember 1988, ketika penerbangan 103 diledakkan di atas Loch Kirby, Skotlandia, menewaskan 270 orang. Tragedi ini bukan hanya serangan teroris, itu adalah pukulan telak bagi Pan Am, yang pada saat itu sudah berjuang untuk bertahan hidup. Kepercayaan publik terhadap Pan Am, terutama keamanannya, hancur total. Citra maskapai glamor telah digantikan oleh ketakutan dan ketidakamanan. Pan Am dituduh lalai dalam langkah-langkah keamanannya, dan tuntutan hukum mulai mengalir, menambahkan beban finansial yang tak terukur. Muncul fakta bahwa pada akhirnya, Pan Am bangkrut bukan hanya karena satu peristiwa, tetapi karena ketidakmampuannya beradaptasi dari maskapai mewah menjadi maskapai yang kompetitif di pasar baru. Pan Am terlalu lambat, terlalu mahal, dan terlalu terikat pada masa lalu mereka yang glamor untuk bertahan hidup di era deregulasi dan persaingan ketat. Pengeboman Loch Kirby adalah paku terakhir di peti mati bagi Pan Am. Konsekuensi langsungnya adalah kerugian finansial yang tak dapat diperbaiki dan hilangnya reputasi yang tak dapat dipulihkan. Setelah Loch Kirby, Pan Am dilanda kepanikan finansial. Pemesanan anjlok, dan mereka tidak dapat lagi mendapatkan pinjaman atau asuransi yang diperlukan untuk terus beroperasi. Kehancuran internal melanda perusahaan. Moral karyawan hancur, dan manajemen tidak dapat menemukan cara untuk menyelamatkan kapal yang tenggelam. Serangan media dan publik bersifat brutal. Kisah Loch Kirby mendominasi berita, dan Pan Am digambarkan sebagai maskapai yang lalai dan tidak aman. Tuntutan hukum dari keluarga korban Loch Kirby membebani Pan Am dengan kewajiban miliaran dolar. Wujud fisik kegagalan mereka mulai terlihat. Pesawat-pesawat Pan Am yang dulunya megah mulai dijual untuk membayar utang, atau diparkir di gurun sebagai rongsokan. Upaya putus asa untuk bertahan hidup dilakukan. Pan Am menjual rute-rute paling menguntungkan mereka, termasuk rute Transpasifik yang legendaris, kepada maskapai lain. Mereka juga menjual ikonik Pan Am Building mereka di New York City, yang dulunya merupakan simbol kekuatan dan dominasi korporat mereka. Dengan setiap penjualan aset, Pan Am semakin mengecil, semakin kehilangan identitasnya. Mereka adalah bayangan dari diri mereka yang dulu. Pada tahun 1991, hanya 3 tahun setelah Loch Kirby, Pan Am mengajukan kebangkrutan. Itu adalah pukulan telak bagi bangsa Amerika. Titik terendah adalah ketika, pada bulan Desember 1991, penerbangan terakhir Pan Am lepas landas dari Miami menuju Karibia, dan kembali untuk mendarat sebagai pesawat Delta Airlines. Para karyawan, yang banyak diantaranya telah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk Pan Am, menangis saat mereka menyaksikan kejatuhan sang raksasa. Ikon global telah lenyap. Kerajaan yang pernah membentang di langit kini tidak lebih dari sebuah kenangan. Reputasi Pan Am tidak pernah pulih. Kisah Loch Kirby selamanya akan melekat pada nama mereka,
terlepas dari penyebab mendasar yang lebih luas dari kejatuhan mereka. Ini adalah keruntuhan total yang terjadi bukan karena satu musuh atau satu kegagalan, tetapi karena ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah secara fundamental. Titik terendah adalah kesadaran bahwa sebuah institusi yang begitu kuat, begitu dicintai, bisa menjadi tidak relevan begitu cepat, dan akhirnya, tidak ada lagi. Analisis penyebab utama kejatuhan Pan AM mengungkapkan kebenaran yang pahit, kombinasi dari faktor eksternal yang tak terhindarkan dan kegagalan internal untuk beradaptasi. Krisis minyak dan deregulasi mengubah aturan permainan secara fundamental, tetapi manajemen Pan AM terlalu terikat pada citra masa lalu mereka yang mewah untuk merangkul model bisnis baru. Pesan moralnya sangat jelas. Sebuah merek, tidak peduli seberapa ikonik atau seberapa besar, tidak akan bertahan jika tidak dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Ini adalah peringatan bagi setiap bisnis, setiap pemimpin, setiap individu. Perubahan adalah satu-satunya konstanta. Yang penting adalah bagaimana Anda meresponsnya. Untuk kita sebagai penonton, kisah Pan AM adalah pengingat bahwa keindahan dan glamor dapat menipu. Di balik fasad, efisiensi dan adaptasi adalah kunci kelangsungan hidup. Kita harus berhati-hati agar tidak jatuh cinta pada kejayaan masa lalu sehingga kita gagal melihat ancaman dan peluang masa kini. Jalan alternatif yang bisa diambil. Bagaimana jika Pan AM telah merangkul deregulasi sejak awal, berinvestasi dalam rute domestik, dan mengembangkan model biaya yang lebih ramping? Bagaimana jika mereka belajar dari maskapai-maskapai baru yang lincah dan beradaptasi lebih awal, sebelum terlambat? Mungkin, jika demikian, merek Pan AM yang legendaris masih akan melintasi langit hari ini, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Kisah ini adalah studi kasus tentang kegagalan untuk berkembang, sebuah otopsi korporat tentang bagaimana sebuah institusi dapat menjadi korban dari kesuksesan masa lalunya sendiri. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya kepemimpinan yang berwawasan ke depan, yang tidak takut untuk merombak model bisnis bahkan ketika itu berarti meninggalkan sebagian dari identitas lama. Kita dapat memilih untuk belajar dari keruntuhan Pan AM dan menerapkan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan profesional dan pribadi kita sendiri. Mari kita berani melihat melampaui masa lalu yang glamor dan menerima masa depan yang tidak pasti, bersiap untuk berubah dan berinovasi. Pan AM mungkin telah jatuh, tetapi warisannya hidup sebagai pengingat abadi bahwa di dunia yang terus berubah, bahkan para raksasa pun bisa runtuh. Jadi, pertanyaan filosofis terakhir adalah, apa ikon di zaman kita yang mungkin akan gagal beradaptasi di masa depan? Dan apakah kita akan belajar dari sejarah untuk mencegah jatuhnya mereka?